أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Sadaqallahul azim. Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 26. Selanjutnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza sajaa ma wadda'aka rabbuka wa ma khala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatardah alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dallam fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ad-Duha ayat 1 sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
anak-anak Bapak tingkat 3 yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira walad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Anak-anak Bapak yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini kita rencananya akan melaksanakan pembelajaran daring di masa pandemi ini, di saat kita masih belum bisa bertemu. Mudah-mudahan hal ini tidak membuat semangat kita belajar menjadi berkurang. Mudah-mudahan kita selalu berupaya untuk selalu belajar dimanapun dan kapanpun. Oke? Baik anak-anakku sekalian, kita masuk kepada pembelajaran kita, di mana tadi kita sudah sama-sama menyimak dua surat yang ada di juz ke-30. Pertama tadi surat Al-Ghasyiyah, yang kedua ada surat Ad-Duha. Anak-anakku sekalian, keduanya tadi adalah surat tentang hari kiamat. Hari kiamat yang menjadi rukun iman kita. Rukun iman yang keberapa? Ya, rukun iman yang ke-5. Pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab. Yang keempat, beriman kepada Rasul. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada kada baik dan kada buruk. Ada 6 rukun iman kita, dan semoga kita masih beriman kepada ke-6 hal berikut. Anak-anakku sekalian, yang patut kita pelajari ialah apa yang sebenarnya menjadi hari akhir tersebut. Apakah di saat itu tidak ada lagi yang terjadi? Karena ini adalah akhir ya. Segalanya sudah berakhir. Apa sebenarnya yang terjadi pada saat hari akhir tersebut? Dan bagaimana kita pada masa sekarang ini seharusnya bersikap terhadap hari akhir tersebut? Karena sampai sekarang hari akhir itu belum terjadi. Belum ada hari akhir itu. Kita masih hidup sekarang. Sampai sekarang masih melaksanakan aktivitas seperti biasa. Yang suka makan, yang suka melaksanakan aktivitas yang ekstrim seperti manjat gunung, masih itu saja kerjanya. Kita masih belum ketemu dengan yang namanya hari akhir tersebut. Selanjutnya, bagaimana kita mengambil hikmah? Kan kita sudah tahu bahwasanya hari akhir itu pasti ada dan pasti terjadi. Dan bagaimana sikap kita terhadap itu. Nah, ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Baiklah, perlukah kira-kira adanya pembuktian bahwasanya hari akhir itu ada? Kamu apakah yakin tidak apakah ada hari akhir? Nah, sekarang kita pahami, di dunia sudah terjadi berbagai macam hal. Ada beberapa seperti gempa bumi, gunung meletus, atau yang kemarin itu ada tsunami, atau yang menimpa dinosaurus, ada hujan meteor gitu.
Apakah itu sudah meyakinkan kita bahwasanya itu adalah tanda bahwasanya semua ini akan berakhir? Wallahu alam bisawab. Nah, perlukah kita buktinya kapan bumi ini akan hancur? Sehancur-hancurnya, sehabis-habisnya. Karena pada dasarnya hari akhir itu semuanya memang sudah berakhir. Itu konsep awalnya. Harus kita pahami bahwasanya semuanya yang ada terjadi di muka bumi ini habis. Baiklah anak-anakku sekalian, yang dimaksud dengan hari akhir, hari penghabisan, dalam hal ini hari semuanya sudah berakhir, dan dimana ada yang mengakhiri. Konsepnya adalah ada yang mengakhiri, bukan berakhir sendirinya, tapi ada yang mengakhiri. Dalilnya mungkin semuanya kamu sudah hafal. Dalilnya terdapat dalam surat Al-Fatihah ayat 4. Itu sudah mengerjakan bahwasanya itu adalah hari akhir. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kata ad-din di sana adalah hari akhir. Menguasai hari pembahasan. Anak-anakku sekalian. Jadi memang semesta ini nantinya akan hancur. Semuanya habis. Yang kamu sayangi, yang kamu cintai, yang kamu dambakan, semuanya habis. Tak ada satupun lagi yang tersisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhriha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Anak-anakku sekalian, hari akhir atau yang kita namakan sebagai kiamat sebetulnya sebenar-benarnya berproses. Ada 2 tahapan yang dapat kita pelajari. Yang pertama namanya kiamat sugro. Apa itu kiamat sugro? Ya, kiamat yang kecil. Salah satu contohnya yang paling dapat kamu ambil yaitu tentang kematian. Siapa yang bisa menebak kematian sekarang? Saya hidup sampai kapan belum tentu. Kamu hidup sampai kapan belum tentu. Orang tuamu hidup sampai kapan belum tentu. Tidak ada satupun kita yang tahu. Itu masih dalam kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama, kiamat sugro, kecil-kecilan. Kadang kiamat itu datang ketika kita tidak melaksanakan hal-hal yang tidak baik. Kadang kita kecelakaan, ada musibah yang lebih besar seperti tsunami, ada musibah seperti banjir, dan segala macam. Semuanya itu, mulai dari kecelakaan sampai tsunami yang menewaskan beribu-ribu orang, atau sekarang, di masa sekarang ini kan kita sedang berada di masa COVID-19. Ini bisa jadi adalah kiamat sugro kepada kita semua. Karena banyak juga yang menjadi korban. Nah itu. Siapapun yang merasa dirinya bernyawa, dia tidak akan tahu kapan mereka akan selesai, kapan mereka akan meninggal. Nah, anak-anakku sekalian,
Selanjutnya yang akan ditemani, yang akan diikuti nantinya ada beberapa lagi. Orang-orang tersebut nanti akan mendapatkan, kalau sekiranya pahalanya bagus, amalannya selama di dunia bagus, tentu mereka akan terhindar dari fitnah kubur dan azab kubur. Tapi kalau tidak, maka dia akan diazab lagi di sana, akan mendapatkan azab kubur. Itu termasuk kepada kiamat sugro bagi dirinya, bagi diri mereka sendiri. Iza samsu kuwirat wa izan nujumun qadarat wa izal jibalu suyirat. Artinya apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Ini bahasa Al-Quran, bahasa sastrawi, bahasa yang sangat indah. Bapak ulangi. Apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Itu sudah termasuk ke dalam kiamat kubro. Kamu tahu matahari seperti apa? Kamu tahu bintang itu besarnya seperti apa? Gunung itu seperti apa? Semuanya nanti itu akan tinggal seperti debu, berterbangan. Termasuk kita nanti semuanya berputar-putar. Kalau sekiranya kita berada di masa itu, di masa kiamat kubro itu. Peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu manakala malaikat Israfil meniup sangkakala. Sebelumnya semuanya sudah meninggal itu. Kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan hebat. Langit pecah, bergelegar, benda-benda bumi pun bertengkar laksana kabut. Seperti kabut. Kamu misalnya sekarang berada di daerah-daerah dingin, lalu ada kabut di seputar jalan raya. Seperti itu nantinya kita, berterbangan gitu. Itu yang akan terjadi ketika manakala kiamat kubro terjadi. Ilmu-ilmu pengetahuan juga membahas ini sebenarnya. Ada ilmu fisika, ada ilmu geologi, tapi tentu apabila kita mengaitkan sains dengan agama, mengaitkan ilmu pengetahuan dengan agama, maka nanti akan menjadi objeknya dan subjeknya akan berbeda. Tapi nanti kita pelajari bersama. Kalau saya pribadi tidak memahami itu. Yang jelas kita nanti kalau memang dibutuhkan baru kita pelajari. Meskipun pada hakikatnya tentang kiamat itu sendiri pun secara indrawi, maksudnya secara penglihatan, pendengaran dan segala macam juga bisa kita rasakan. Tapi yang sebenarnya adalah yang dapat kita pahami bahwasanya kiamat itu, apa yang kamu anggap kiamat saat sekarang ini belum terjadi dan belum tentu itu akan menjadi kiamat. Sama seperti kita mengandai-andai terhadap surga dan neraka. Yang hanya kita bisa tuh hanya mengandaikan bahwasanya surga itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Dan kita tidak akan pernah tahu bentuk surga itu seperti apa. Selanjutnya anak-anakku sekalian, masih menyimak ya. Semoga masih semangat dalam menyimak siaran ini atau menyimak video ini. Semoga mendapat iktibarnya. Anak-anakku sekalian, ada beberapa tahapan ketika yang namanya hari akhir itu benar-benar terjadi. Yang pertama namanya Yaumul Ba'as. Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan terlebih dahulu. Semuanya akan bangkit. Ada yang bangkit seperti dirinya, ada yang bangkit seperti binatang, ada ya pokoknya macam-macam. Semuanya bangkit, dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan dalam surat Al-Mujadalah ayat 6. Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitahukannya kepada mereka apa saja yang mereka kerjakan.
Dan Allah mengumpulkan semua amal perbuatan mereka padahal mereka sudah melupakannya. Dan Allah menyaksikan atas segala sesuatu. Saya ulangi kata kuncinya. Allah mengumpulkan semua amal perbuatan mereka padahal mereka sudah melupakannya. Ingat bahwasanya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Apapun yang kamu lakukan di atas bumi ini Allah ketahui, dan nantinya akan dibangkitkan kembali semuanya itu. Makanya hati-hatilah dalam berbuat. Yang kedua ada namanya Yaumul Hasyr, yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Ada yang dikuburkan di kampung, ada yang dikuburkan di kota, ada yang dikuburkan di luar negeri, dimanapun itu, selagi masih di bumi, nanti semuanya dikumpulkan kembali. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas. Tempat yang luas ini namanya padang mahsyar. Nanti kita semua akan dikumpulkan dengan jarak. Nah, di sini matahari kita. Wallahu a'lam bishawab. Allah berfirman, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Surat Al-Kahfi ayat 47. Tidak akan ditinggalkan seorang pun. Sekarang manusia ini udah berkasta-kasta. Ada yang tinggi pangkatnya, ada yang rendah pangkatnya, ada golongan A, golongan B, golongan C. Semua manusia sekarang ini berkumpul-kumpul ya. Ada berdasarkan A, B, C, D, E gitu. Nah, nanti semuanya dikumpulkan. Tidak ada lagi batasan golongan tadi. Oh, kamu golongan A, kamu golongan B, tidak. Semuanya dikumpulkan semuanya. Yang ketiga, ada penerimaan buku catatan. Setiap manusia di padang mahsyar nantinya mempunyai buku catatan, kitab perjalanan hidupnya, yang dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Raqib dan Atid. Semua perbuatan kita dicatat. Dan kita tidak bisa berlindung, kita tidak bisa berbohong, dan kita tidak bisa menolak. Oh, saya belum pernah ini seperti ini, saya belum pernah. Tidak ada ceritanya. Semuanya dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 49, dan diletakkan kitab, lalu akan kamu lihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, wahai celakalah kami, kitab apakah ini yang tidak melupakan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Mereka memperoleh di hadapan mereka apa-apa yang telah mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak akan menganiaya seorang pun. Surat Al-Kahfi ayat 49. Semuanya. Ada yang kecil dosamu, ada yang besar dosamu, ada yang kecil pahalamu, ada yang dosa besar pahalamu, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi dibangkitkan, dikumpulkan, diberikan buku catatannya. Yang keempat, yaitunya Yaumul Mizan atau Yaumul Hisab. Ditimbang. Kita ini nanti ditimbang semuanya. Apa yang ditimbang? Bukan berat badan. Yang ditimbang adalah pahala dan dosa. Kita semua nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, pada hari itu lidah, tangan, dan kaki masing-masing menjadi saksi atas perbuatan yang telah mereka kerjakan. Tangan kami. Ada lagunya itu, lagu Chrisye itu. Nah, itu semuanya tidak bisa lagi ngapa-ngapain.
Apa yang ada dalam diri kita tidak bisa lagi membohongi. Mulut yang selama ini berbohong, yang selama ini berdusta, tidak bisa lagi berbicara. Dan kami letakkan timbangan yang tepat, dalam kurung adil, pada hari kiamat, atau tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit. Dan jika amalan itu hanya seberat zarah, pasti kami berikan pahalanya, dan cukuplah kami apa saja yang memperhitungkannya. Anak-anakku sekalian, itu. Yang kelima, ada namanya as-sirat. Apa itu? As-sirat itu adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati as-sirat tergantung kepada amalatnya. Orang menyebutnya sebagai siratal mustaqim. Orang menyebutnya sebagai rambut yang dibelah 7. Wallahu a'lam bishawab. Nah, nanti kita akan melewati itu. Ada yang berjalan kencang, ada yang perlahan, ada yang lambat, ada yang jatuh. Nah, yang jatuh itu masuk neraka. Seperti itu pembayangannya. Dibayangkan nanti kita meniti jembatan itu. Nah, kalau kita sampai ke ujung jembatan berarti kita memasuki surga. Kalau kita terjatuh berarti kita masuk ke dalam neraka. Ada selanjutnya yaumul zaza. Zaza artinya semuanya nanti akan menerima pembalasan. Firman Allah, pada hari itu tiap jiwa diberikan balasan dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak seorang pun dirugikan pada hari tersebut. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Surat Al-Mu'min ayat 17. Nah, selanjutnya ada 2 lagi yang terakhir. Ini yang akan terjadi dan menimpa kita semua. Tidak ada satu pun yang tidak mengalami ini. Apa itu? Amalan yang baik akan mendapat ganjaran surga, amalan yang buruk akan mendapat ganjaran neraka. Kan kita tadi sudah ditimbang ya. Kita masuk surga dan neraka. Tidak ada satupun di atas bumi ini yang berada di tengahnya. Oh, saya tidak masuk surga, oh saya tidak masuk neraka. Tidak ada. Pasti nantinya akan menempatkan dirinya ke 2 hal ini. Itu anak-anakku sekalian. Jadi tahapan-tahapannya tersebut kamu semuanya atau kita semuanya ini tidak langsung ketika hari akhir terjadi lalu langsung masuk surga atau neraka. Ada tahapannya, prosesnya. Dan perlu digarisbawahi bahwasanya semua itu terjadi atas dasar waktu di luar waktu dunia sekarang gitu. Dunia ini tidak berlaku lagi. Apakah nanti di akhirat apakah mengenal konsep 24 jam? Wallahu alam. Semua tidak ada yang tahu gitu. Yang terakhir sebagai penutup perjumpaan kita, yaitunya hikmah dari beriman kepada hari akhir ini. Sebenarnya hikmahnya yang paling inti adalah satu saja, yaitu dengan adanya beriman kepada hari akhir, kita akan semakin yakin lagi kepada Allah dan akan berbuat baik selalu, akan mengerjakan seluruh perintah Allah. Namun akan saya jabarkan satu persatu sehingga nantinya jelas pembahagiannya di antara kita. Yang pertama, hikmah dari beriman kepada hari akhir ini ialah timbulnya kebencian untuk berbuat keburukan. Kita sudah tahu bahwasanya nantinya kita akan dimasukkan kepada neraka ketika kita melaksanakan yang tidak baik. Makanya kita akan menolak melaksanakan yang tidak baik tadi atau keburukan tadi. Yang kedua, menunjukkan orang-orang yang beramal baik. Sudah tahu ada surga, tentu kita selalu berlomba-lomba
ingin untuk selalu menjadikan diri sebagai menjadi yang terbaik dengan selalu bergiat kepada hal-hal yang baik. Yang ketiga, selalu senantiasa untuk tertanam ke dalam diri kita bahwasanya Allah itu ada dimanapun, dan kita berharap bahwasanya Allah akan membimbing kita, memberikan kita teguran ketika kita berada jauh darinya. Selanjutnya, selalu termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik. Ini penting. Selanjutnya, senantiasa menghindari niat buruk. Apalagi mengerjakannya. Dan yang terakhir, menjauhkan diri dari hal-hal yang sifatnya kias. Sebenarnya apa yang terjadi di atas bumi ini banyak kiasnya. Dan ketika kita sudah memahami hari akhir itu konsepnya seperti apa, sudah duduk di kita, maka yang kias-kias itu akan berakhir. Demikian anak-anak. Baik, Bapak rasa untuk pertemuan kali ini rasanya sudah cukup itu dulu. Bahwasanya itu pembelajaran kita yang tentang iman kepada hari akhir. Nah, sebagai bukti bahwasanya kamu menyaksikan video ini, nanti harap di komen di bawah ditulis saja hadir sebagai bukti bahwasanya kamu telah menyimak video pembelajaran ini sampai akhir. Dan ya seperti ini saja dulu kita pembelajarannya, dan tugasnya belum ada. Jadi bagi yang bertanya tugasnya apa Pak, cukup saja untuk mendengarkan ini dulu, karena saya masih belum ingin untuk memberatkan kalian dengan hal-hal yang sifatnya teknis. Sekali lagi, karena ini sifatnya adalah pembelajaran, mana yang sifatnya kamu lupa, ya kamu putar ulang kembali. Kamu nonton lagi video ini dari awal sampai akhir. Nah, ini bukan tugas tapi saran. Nah, beda ya. Kalau tugas harus ada keharusannya, ini saran. Jadi Bapak menyarankan kepada kamu di rumah, karena masih di rumah ya, untuk lebih paham bagaimana cara kerja otak kita ini terhadap hari akhir. Bapak berpesan kepada kamu semua untuk mulai membaca ayat-ayat yang berada di juz 30. Kamu baca ayat-ayat tersebut, kamu lihat terjemahannya. Nah, itu saja dulu. Bukan menjadi tugas ya, tidak perlu pula kamu fotokan diri kamu sedang membaca Al-Quran, sedang membaca juz 30, tidak. Kamu baca saja, lalu kamu lihat terjemahannya. Mudah-mudahan dengan hal seperti itu kamu bisa lebih memahami karakteristik hari akhir tersebut. Ya, mudah-mudahan itu berguna bagi diri kamu sendiri. Baik anak-anakku sekalian, Bapak rasa cukup pembelajarannya seperti itu dulu. Kalau sekiranya ada yang salah, ada komentar, atau Bapak terlalu cepat atau bagaimana, silakan di komen di bawah. Kamu berikan komentar terhadap pembelajaran ini. Untuk silabus pembelajaran kita, insya Allah nantinya akan Bapak sampaikan di lain kesempatan. Banyak maaf dari Bapak, itu dulu yang dapat Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.